Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Anak-anak kelas 2 semuanya, sudah sholat duha semua belum? Yang belum sholat duha, jangan lupa setelah ini sholat duha dulu ya. Dan jangan lupa mengisi celengan sedekah subuhnya. Anak-anak kelas 2 semua, ketemu lagi bersama Ustadzah Ana hari ini di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan untuk MUPE Bahasa Indonesia dengan materi pokok, huruf kapital, kata tanya, dan menulis tegak bersambung. Tujuan kita belajar pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik menguasai huruf kapital. Yang kedua, peserta didik mengenal huruf tegak bersambung. Yang ketiga, peserta didik mengenal tanda baca titik dan tanda baca tanya pada kalimat. Yang keempat, peserta didik memahami penggunaan huruf kapital pada kalimat. Sebelum kita mulai, kita berdoa belajar bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Kita mulai anak-anak, perhatikan penjelasan Ustadzah Ana. Yang pertama, kita akan menulis huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada 1. Di awal kalimat. Contohnya, ibu belanja di pasar. Kata ibu berawalan huruf I. Karena I ada di awal kalimat, maka dari itu ditulis menggunakan huruf kapital. Yang kedua, nama orang. Contohnya, nama adikku Rahmat Husain. Nama orang Rahmat berawalan huruf R, menggunakan huruf kapital. Dan Husain berawalan huruf H, juga menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, nama daerah. Contohnya, Siti tinggal di Sragen. Sragen adalah nama daerah, berawalan huruf S. Maka dari itu, S-nya ditulis dengan huruf kapital. Yang keempat, nama bulan. Contohnya, Fahma lahir di bulan Februari. Februari berawalan huruf F. Maka dari itu, huruf F-nya ditulis dengan huruf kapital. Nama bulan yang kita ketahui ada 12, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Yang kelima adalah nama hari. Contohnya,
Upacara bendera dilaksanakan hari Senin. Senin berawalan huruf S. Maka dari itu, S ditulis dengan huruf kapital. Kita lanjutkan untuk kata tanya. Ada 7 kata tanya yang Ustadzah tulis berikut ini. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan benda atau keadaan. Yang kedua, berapa? Untuk menanyakan jumlah atau harga. Yang ketiga, di mana? Untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kapan? Untuk menanyakan waktu. Yang kelima, mengapa? Untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Yang keenam, siapa? Untuk menanyakan nama atau orang. Nah, yang ketujuh, Ustadzah beri tambahan yang belum ada di modul adalah bagaimana? Untuk menanyakan keadaan suatu hal atau cara pengerjaan sesuatu. Selanjutnya, kita akan belajar tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berisi berita atau informasi. Yang kedua adalah tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berisi pertanyaan. Bagaimana anak-anak semua? Sudah paham? Alhamdulillah ya. Insya Allah materi masih mudah. Nah, untuk selanjutnya, yuk persiapan menulis tegak bersambung. Yang harus dipersiapkan adalah 1. Buku tulis tegak bersambung. Yang kedua, pensil yang sudah dirauti. Disiapkan 2 pensil ya. Yang ketiga, penghapus. Oke anak-anak, disiapkan dulu peralatannya. Nah anak-anak, sudah disiapkan buku tulis tegak bersambungnya ya. Kita akan menggunakan buku tulis tegak bersambung yang terdiri atas 6 garis. Nah, menulis huruf tegak bersambung dimulai dari baris ketiga. Kita cari baris ketiganya, berarti di sini. Kita beri titik supaya kita tahu kalau kita akan memulai pada garis ketiga tersebut. Di sini kita akan menulis huruf A sampai Z yang terdiri dari huruf besar dan huruf kecilnya. Kita mulai dari huruf A. A besar dan A kecilnya hanya ada di baris ketiga. B besar dan B kecil. Kemudian C besar dan C kecil. D besar dan D kecil hanya sampai baris kedua. Kita lanjutkan huruf E besar dan E kecil. Kemudian F besar dan F kecil. G besar dan G kecil. H besar dan H kecil.
I besar tanpa titik ya, dan I kecil. J besar, J kecil. K besar dan K kecil. L besar dan L kecil. M besar dan M kecil. N besar dan N kecil. O besar dan O kecil. P besar dan P kecil, hanya sampai di baris keempat. Q besar dan Q kecil. R besar dan R kecil. S besar dan S kecil. T besar dan T kecil, hanya sampai di baris kedua. U besar dan U kecil. V besar dan V kecil. W besar dan W kecil. X besar dan X kecil. Y besar dan Y kecil. Z besar dan Z kecil. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa semuanya? Tugas kalian di rumah untuk penilaian KD 4.7 adalah menuliskan huruf A sampai Z dari huruf besar dan huruf kecilnya seperti yang Ustadzah contohkan di buku tulis halus ini. Setelah selesai, kalian fotokan dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Semangat mencoba anak-anak dan jangan menyerah ya. Kalian pasti bisa. Sekian dari Ustadzah Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.